Ambil otaknya yang masih berdenyut-denyut. Aduh. Welcome back to my YouTube channel Enrico Brian. Apa kabar teman-teman? Jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang beberapa makanan-makanan terkejam dan tersadis yang dijual di beberapa restoran yang ada di dunia. Tapi sebelum kita masuk ke dalam video pembahasan, alangkah baiknya teman-teman untuk mensubscribe. Jangan lupa nyalakan tombol notifikasi agar supaya ketika aku upload video baru, kalian menjadi orang yang pertama menonton video itu. Dan jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Setiap daerah dan setiap tempat yang ada di dunia ini pasti memiliki cara memasak hewan yang berbeda-beda. Nah, jadi umumnya sebelum makanan itu dibuat menjadi lezat, pasti hewan yang akan digunakan harus melewati proses memasak atau proses sembelih. Nah, berbeda dengan beberapa restoran di dunia ini yang menjual atau menyajikan hidangan hewani yang sangat tidak lazim atau bisa dikatakan sangat kejam. Mulai dari hewan itu dipanggang hidup-hidup hingga hewan itu disiksa terlebih dahulu sebelum disajikan. Meskipun makanan-makanan itu kayak yang kejam dan sadis, tapi banyak sekali orang yang tergiur atau banyak sekali orang yang tergila-gila dengan masakan-masakan atau makanan-makanan yang terkejam dan tersadis ini. Nah, makanan-makanan apa sih yang dimaksud itu? Jadi di bawah ini sudah ada 6 masakan atau makanan yang sudah aku rangkum, dan ini yang menurut aku kayak yang kita semua belum tahu atau beberapa dari kita yang belum tahu, dan ini aku ingin bahas bersama-sama. Nah, jika kalian sudah penasaran, let's get to the list. Yang pertama ada turtle soup atau sup kura-kura. Astaga. Jadi masakan yang satu ini adalah masakan yang populer atau sangat diminati dari dua negara, yaitu China dan juga Singapura. Nah, jadi masakan itu umumnya jika seorang mendapati di dalam mangkoknya itu sup kura-kuranya dalam keadaan utuh, berarti pemilik dari restoran menyajikan hewan itu dalam keadaan hidup. Dan kalian bisa lihat di sebelah ini kayak yang banyak sekali restoran-restoran yang ada di Singapura yang menyajikan tentang masakan kura-kura atau penyu ini. Jadi umumnya jika ada seseorang ingin memesan makanan ini, dari pemilik dari restoran ini akan membuat suatu kuah kaldu gitu, dan itu sangat mendidih banget. Jadi kayak yang belebek-belebek, dan jika ditaruh, jadi kayak yang kura-kuranya masih bergerak-bergerak, dan ketika ditaruh dalam mangkok gitu lalu disiram dengan kuah yang sangat mendidih. Kalian bisa bayangin nggak siksa yang dia rasakan, kayak yang air panas yang masih mendidih disiram di dalam sekujur tubuhnya itu. Dan meskipun makanan itu terbilang sangat sadis dan sangat kejam, namun hidangan ini dijual sangat mahal. Miris sekali bukan? Kalau kalian pernah memakan atau pernah mengunjungi dua negara ini, silahkan kalian komen di bawah. Next. Yang kedua ada foie gras atau hidangan dari hati angsa yang ada di Prancis. Nah, jika kalian lihat beberapa foto yang aku taruh di atas ini, kayak yang nggak ada yang aneh kan? Dan kalian mungkin bertanya, kok hati angsa kayak gitu? Kayak yang putih, besar. Dan ternyata semua itu ada penjelasannya. Dan penjelasan itu dikarenakan karena waktu angsa itu hidup, dia mengalami masa penyiksaan yang sangat kejam. Dan coba kita lihat videonya. Biasanya, angsa yang hatinya diolah menjadi foie gras akan mengalami penyiksaan di mana si angsa akan dipaksa makan banyak dan dikurung di dalam sebuah kandang kecil mirip dengan perangkap tikus. Nah, kalian bisa lihat itu kayak yang diramas lehernya, dan yang membuatnya tak memiliki aktivitas banyak dan memicu timbunan lemak di hati yang makin banyak hingga terjadilah pembengkakan hati sehingga menjadi penimbunan lemak dan membuat hati angsa itu menjadi warna putih. Nah, coba kita lihat akhirnya itu. Nah, itu dan disodok terus dan minum, kadang kayak mereka masih kecil dan terus dipaksa-paksa gitu. Kasihan ya guys. Kadang ada beberapa juga angsa yang mati dikarenakan ini orang-orang ini kayak yang nggak manusiawi banget kan, diterus disuntikan atau dikasih masuk makanan di dalam kerongkongannya. Ya, kerongkongan angsa kan kayak yang kecil banget gini guys, terus disodok terus sampai dia kayak yang udah nggak mampu menampung makanan-makanan itu, dan akhirnya dia mati. Dan kadang jika hati angsa atau angsa itu sudah berhasil disuntikan atau diberikan makanan dan berhasil, angsa itu dia akan memiliki hati 10 kali lebih besar dari pra angsa biasanya. Gimana guys menurut kalian? Silahkan komen di bawah. Next. Yang ketiga ada janin domba panggang. Sedang nggak waras orang-orang ini ya guys, tapi untungnya
makanan ini atau hidangan ini sudah sangat dilarang, tapi waktu dulu di Timur Tengah pernah dijadikan suatu makanan yang sangat lezat dan bahkan banyak sekali orang yang memakan daging domba ini. Jadi cara memasak hewan ini sangatlah simpel mungkin karena dia dipanggang hidup-hidup, dan kayak yang domba betina yang sudah mati dan dia kayak yang hamil gitu, mereka langsung membelah perutnya dan mengambil janin itu dan langsung dipanggang tanpa melewati proses memasak kayak yang mungkin dicuci dulu atau kayak gimana. Kenapa mereka langsung memanggang janin itu? Karena dianggap janin dari domba itu memiliki tekstur daging yang sangat lembut, sangat enak, dan juga menambah stamina orang-orang pada saat itu. Namun karena makanan itu kayak aku bilang tadi sangat berbahaya dan sangat kejam kepada hewan ini, akhirnya makanan itu dikecam dan sangat dilarang sampai saat ini. Syukur banget ya guys. Next. Yang keempat, ada minuman perkasa dari darah tanduk rusa. Di negeri tirai bambu Cina, mereka mempercayai jika orang meminum darah segar dari rusa yang masih hidup ini, dipercaya ampuh sebagai obat vitalitas pria dan kejantanan pria, dan juga sebagai obat tradisional untuk memperkuat ginjal serta meningkatkan metabolisme kekebalan tubuh. Dan lebih kejamnya lagi, mereka mengambil darahnya itu kayak yang harus digergaji di dekat kulit yang ada di tanduk rusa itu. Dan ketika mereka sudah mengambil, mereka langsung menampungnya dan menaruh kayak di dalam botol itu atau kayak yang tempayan gitu. Dan rusa yang sudah diambil tanduknya itu, mereka akan langsung membiarkannya, dan perlahan-lahan rusa itu pun akan mati karena kehabisan darah di bagian tanduk mereka itu. Gimana guys menurut kalian? Kejam nggak sih ini? Silahkan komen di bawah. Next. Yang kelima ada otak monyet. Otak monyet. Jadi fenomena menyantap atau memakan otak monyet ini berasal dari mitos yang sangat aneh, yang mungkin sangat konyol sekali. Karena jika orang atau seseorang menyantap otak monyet ini, dapat menyembuhkan masalah kejantanan pria atau impotensi. Dan kepercayaan ini berawal dari zaman dinasti Qing hingga menyebar sampai ke benua Eropa. Jadi cara penyajiannya hewan ini atau otak ini kayak yang kera yang masih hidup langsung dihadapkan kepada pembeli dan disuruh lihat, mau nggak monyet ini atau kera ini. Jadi kayak yang, oh aku mau. Jadi langsung kayak dibelah bagian ini dan ditusuk, ambil otaknya yang masih berdenyut-denyut. Aduh. Dan ada pula beberapa restoran yang langsung kayak yang kan dibelah kan ini kepalanya, langsung memberikan sedotan kepada pengunjungnya dan langsung menyuruh menyedotnya kayak yang udah, daripada mubazir silakan kamu sedot aja minuman. Jadi kayak geli. Itu kan kejam banget. Kera yang dalam keadaan sekarat yang kayak yang mungkin sudah hampir mau mati, terus nih orang-orang langsung silakan komen di bawah. Next. Dan ini yang terakhir yaitu doju tofu atau tahu belut dari Jepang. Ya, seperti namanya, tahu dan juga belut. Jadi, orang-orang Jepang yang akan menghidangkan makanan ini yang kayak belut masih dalam keadaan hidup-hidup, ditaruh ke dalam campuran tahu yang masih dalam keadaan panas. Jadi pas di push, kayak yang belutnya kayak yang Dan karena suhu yang pada tahu itu sangat panas, pasti akan membuat belut itu mati kepanasan dan akan membuat kulit mereka kayak yang terkupas gitu. Dan itu sih kalau menurut aku kayak yang sudah masuk dalam penyiksaan hewan kalau dalam Indonesia. Ya karena aku bilang tadi makanan ini bukan dari Indonesia, jadi ya sah-sah aja negara-negara ini membuat makanan-makanan yang kayak gitu, dan terkesan kan kayak membunuh hewan secara paksa. Dan meskipun makanan tersebut terkesan sangat menjijikan dan sangat kejam, tapi di pasaran di Jepang sangat laris manis. Mungkin ada teman-teman yang sudah pernah pergi ke Jepang dan menikmati atau memakan hidangan tofu balut ini. Silahkan kalian komen di bawah ya guys. Oke, itulah beberapa makanan-makanan terkejam dan tersadis yang di dunia. Dan aku hanya merangkum 6 saja karena menurut aku yang kayak aku sudah meriset beberapa makanan yang itu mungkin kalian sudah pernah dengar. Jadi aku mau simpulkan beberapa hewan yang di atas ini kayak yang itu kalau dalam Indonesia sudah termasuk dalam pembunuhan hewan secara paksa. Nah gimana guys menurut kalian? Silahkan komen di bawah ya. Oke, kita sudah berada di ujung video. Terima kasih kalian sudah nonton videonya, dan jika kalian suka silahkan di like. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dari saya. Dan untuk kritik dan saran silahkan komen di bawah. Untuk ide-ide video selanjutnya silahkan di email di bawah ini. Dan see you the next video guys. Salam perdamaian. Dadah.